Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali pada perkuliahan kita pada mata kuliah manajemen kurikulum, dan topik kita pada kali ini adalah mengenai periodisasi kurikulum di Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan, Republik Indonesia telah menetapkan tujuan yang jelas kemana bangsa dan negara akan dibawa. Dasar negara telah ditetapkan sejak pra-kemerdekaan, yakni Pancasila, lengkap dengan lambang negara, moto, lagu kebangsaan, dan bahkan konstitusi yang di dalamnya telah memuat tujuan negara yang akan dicapai. Salah satu tujuan itu dirumuskan dengan sangat tepat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu faktor yang mendorong untuk mengembangkan kurikulum adalah amanat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum pertama di Indonesia telah lahir sebagai penjabaran amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dan akhirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di samping itu, tuntutan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut mendorong terjadinya perbaikan dan pengembangan kurikulum. Perubahan kurikulum tentu saja disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional. Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia dikenal beberapa masa pemberlakuan kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum sederhana pada tahun 1947 sampai 1964. Kemudian pembaharuan kurikulum dari tahun 1968 sampai 1975. Kemudian kurikulum berbasis keterampilan proses dari tahun 1984 sampai tahun 1999 dan kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 sampai 2006. Perkembangan terbaru adalah pemberlakuan kurikulum dengan pendekatan saintifik dari tahun 2013 sampai sekarang. Kurikulum yang pertama lahir setelah Indonesia merdeka disebut Rencana Pelajaran. Rencana Pelajaran 1947 merupakan pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda dengan mengurangi pendidikan kecerdasan intelektual. Kurikulum 1947 dilandasi semangat zaman dan suasana kehidupan berbangsa dengan spirit merebut kemerdekaan. Maka pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat, serta sejajar dengan bangsa lain, serta memiliki kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran dalam arti kognitif, karena yang lebih diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, sehingga materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari dan juga perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan di mana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menerbitkan buku pedoman kurikulum SD yang lebih merinci setiap mata pelajaran yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Di dalamnya tercampur jenis-jenis pelajaran yang harus menjadi kegiatan murid dalam belajar di sekolah, seperti pelajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, dan sejarah. Pada tahun 1964, pemerintah menyempurnakan kurikulum yang diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik
untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Pancawardhana terdiri dari daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Berdasarkan program Pancawardhana, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, artistik, keterampilan, dan jasmania. Sementara pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Suksesi pemerintahan menyebabkan terjadinya perubahan kurikulum pada tahun 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, yaitu kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pada tahun 1975 dimulai masa pelaksanaan kurikulum yang berorientasi pencapaian agar pendidikan menjadi lebih efisien dan efektif, yaitu menekankan pada tujuan lebih efisien dan efektif, serta dipengaruhi oleh manajemen baik objektif yang terkenal pada waktu itu. Setiap guru harus menyusun prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang di dalamnya antara lain berisi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Guru ketika akan mengajar harus menjabarkan PPSI ke dalam satuan pelajaran secara lebih rinci. Kemudian pemerintah menyempurnakan kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984 yang dikenal dengan model CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional yang didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. Dalam perkembangannya, disusunlah kurikulum 1994 sebagai penyempurnaan kurikulum 1984. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem catur wulan yang pembagiannya dalam setahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kemudian terjadi lagi penyempurnaan pada kurikulum 1997 yang dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan perkembangan siswa. Kemudian pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan kurikulum baru dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Kemudian pada tahun 2006 muncullah KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Perbedaannya dengan kurikulum KBK 2004 adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan
di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten kota. Pendekatan saintifik termasuk dalam student-centered approach karena dalam prosesnya lebih mengutamakan peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator. Dari sudut tinjauan proses, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada langkah-langkah kerja ilmiah. Penyusunan kurikulum dengan pendekatan saintifik mulai dirumuskan oleh pemerintah melalui pemberlakuan kurikulum 2013. Inti dari pelaksanaan kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya adalah mendorong peserta didik untuk mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Demikian materi perkuliahan kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.